Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Mutakin rahimahullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa istiqomah hadir ke masjid dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita sampai akhir hayat kita tetap istiqomah sehingga kita nanti memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Sebelumnya kita sudah membahas hadis yang pertama tentang niat, tentang niat. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua tentang pengertian Islam, iman dan ihsan. Ini agak panjang Bapak Ibu hadisnya, mungkin tidak bisa kita selesaikan satu kali pertemuan. Mungkin di pemahaman tentang Islam saja dulu, dan iman dan ihsan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu bahagia, yang penting kita tetap istiqomah. Supaya bisa istiqomah itu gini, kalau nanti dengan ditanya atau saya ditanya, Bapak Ibu ingin masuk surga meskipun terpaksa, apa ingin masuk neraka dengan sukarela? Ini mohon dijawab Bapak Ibu. Ingin masuk surga meskipun terpaksa atau ingin masuk neraka dengan sukarela? Nah, ini pertanyaan gampang Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu termasuk saya ingin masuk surga meskipun terpaksa. Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Mari kita paksa diri kita untuk masuk surga. Nah, termasuk kita ngaji sholat berjamaah ini, kok ada rasa berat, otomatis rasa atur berat, dipaksa. Ya dipaksa, jangan dituruti. Mau ikut ngaji kok berat, duduk di masjid mulai maghrib sampai dengan isya itu kok berat. Nah kalau berat nanti silahkan mencari tempat sandaran biar gak berat. Nanti saya berat mengurangi rasa berat. Bukan berat tubuhnya, tapi berat kemauannya. Itu perlu dipaksa. Nah, kalau kita berhasil memaksa diri kita untuk datang ke masjid sholat berjamaah, memaksa diri kita untuk ke masjid mengikuti pengajian, berarti kita itu kepingin masuk surga meskipun dengan terpaksa. Daripada sukarela masuk neraka. Ya. Senang Bapak Ibu di rumah itu ditemani dengan keluarga, di meja ada hidangan kopinya, ada kuenya, tangannya sibuk dengan HP-nya, ya, sampai matanya pedes itu kan asik gitu. Itu juga kalau mata itu nggak pedes mungkin HP nggak dibiarin Bapak Ibu. Iya itu. Karena pedes itu baru kemudian HP diletakkan. Lalu boleh HP motopos pedes. Kalau ini bahagia. Nah sekarang mari kita kaji hadis ini pelan-pelan sesuai
sesuai dengan kemampuan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala'a alaina rajulun sadidun bayadil thiyabi sadidus sawadis sa'ad ila akhir hadis. Ini makna hadis ini. Suatu ketika ini yang menyampaikan sahabat Abu Bakar, seperti hadis yang pertama, itu yang menceritakan ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kami ini para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW dengan merenungkan redaksi hadis ini. Para sahabat itu kalau bersama Nabi itu duduknya dekat dengan Nabi. Tidak dengan para jamaah kan jauh di sana. Ya, karena Pak dulu dekat Pak, ya karena dulu itu kalau nggak dekat nggak dengar karena belum ada pengeras suara. Itu kan dari kita saja, karena nggak mau dekat. Nah, kemudian sekarang sudah ada pengeras suara, saya jauh dengar Pak. Maka inilah yang saya pahami, ada jamaah yang namanya jamaah tabligh. Biasa di jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu jamaah yang keliling kemana-mana itu untuk tabligh, untuk berdakwah. Bahkan pindah dari satu masjid yang lainnya. Kemudian karena orang jamaah ini suka membawa peralatannya, kompor, panci, dan alat masak, maka sering disebut dengan jamaah kompor. Kasihan itu semangatnya luar biasa, meninggalkan rumah minimal 3 bulan. Itu berdakwah keliling. Nah, setelah selesai sholat itu biasanya kegiatan rutin itu yang pasti dilakukan itu mesti ada dakwahnya, ada ceramahnya. Nah, ketika ada salah satu dari jamaah tabligh itu menyampaikan tausiahnya, jamaah yang lainnya itu sangat dekat, mengelilingi orang yang menyampaikan, jamaah yang menyampaikan tausiah tadi. Nah, ini berdasarkan hadis ini, karena ketika para nabi itu menyampaikan tausiah atau nasihat kepada para sahabat, sahabat itu sangat dekat dengan Nabi. Bahkan disampaikan seandainya ada daun yang jatuh dari pohon daun lagi ke tanah, itu nggak bisa sampai di tanah, nyangsang di tubuh para sahabat tadi, saking dekatnya dengan Nabi, saking dekatnya. Makanya ini mau jadikan ilmu. Makanya nanti lebih utama kalau ngaji itu jangan jauh-jauh kalau bisa. Enak jauh, mungkin kalau langsung di sini sunnah. Itu dasar juga. Udah minggu, ini menyampaikan ilmu, jangan dipahami ini menyinggung dengan kita. Memang hadisnya dikontrol. Para sahabat sangat dekat dulunya dengan Nabi. Allah bukan Nabi. Ya, Nabi sudah terakhir Nabi Muhammad. Formulirnya sudah ditutup Bapak Ibu. Kalau formulirnya masih ada itu katanya Pak Gusnul sampai itu dari pimpinan daerah kabupaten itu Pak Humaydi. Itu Pak Bambang itu sudah memenuhi syarat menjadi Nabi. Kalau masih ada formulir untuk menjadi Nabi, karena para jamaahnya sudah banyak, anggotanya sudah banyak. Itu boleh Bapak Ibu jangan dipercaya atau diviralkan. Apalagi potong ceramah saya kemudian bisa diwilayah Pak Bambang ingin jadi Nabi. Itu harus fatal jadi Nabi. Tiba-tiba kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi ini, muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih. Berarti mengenakan pakaian yang sangat putih ini memberikan penjelasan
Casio itu mereknya, Casio orang. Juga ratu ini mereknya ratuku. Juga teri kontoni itu merek yang saya sukai. Casio orang ya. Kemudian ratu atau tuku, kemudian teri tomboni diteri sebelumnya itu perlu seneng. Tapi nggak apa-apa, disyukuri untuk dipakai. Maka dulu Bapak Ibu, ulama namanya Ahmad bin Hanbal, termasuk salah satu ulama madhab Hanbali. Ahmad bin Hanbal itu ketika masih kecil, ibunya itu menyekolahkan putranya Ahmad bin Hanbal ini, dingajikan, disekolahkan, dipondokkan. Sebelum berangkat ngaji, ibunya menyiapkan anaknya itu dikenakan jubah pakaian yang terbagus. Karena sebelum anak saya mendapatkan ilmu, harus ditanamkan dulu adab itu sopan santun, tata krama dalam menuntut ilmu. Nah, maka jadilah seorang ulama yang terkenal itu, karena ibunya menanamkan begitu. Nah, sekarang itu kan ada perang begitu diperhatikan ya, di masyarakat kita sekarang ini. Sopan santunnya, umurnya kurang, sehingga jangan kalau anak kita sekarang itu kutu-kutu, lama-lama kutu-kutu, kurang ajar. Dulu kalau anak kecil lewat di depan orang tua, tidak membungkukkan badan, kemudian mengucapkan nuwun sewu, permisi, itu juga kutu, kan gitu. Sekarang biasa. Maka dulu baik, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ini pernah sampaikan kepada Bapak Ibu ke masjid, ketika sholat subuh mau jamaah ke masjid ini dengaran sahabat Ali bin Abi Thalib ini agak telat ke masjidnya. Kalau kita kan biasa telat. Kalau sahabat-sahabat itu kalau telat itu enggak biasa. Kalau kita itu kan sudah biasa. Komat baru berangkat tidak telat, karena sangat dekatnya rumah kita. Sahabat dulu itu ya rumahnya jauh-jauh. Ali bin Abi Thalib itu ketika ke masjid sudah telat kesusun, itu depannya ada orang tua, orang sepuh, mungkin sudah S3 nih, sampun sepuh sangat karena sudah sepuhnya. Itu jalannya kan ya, prinsipnya orang tua itu kan awal-awal waton kelakon, genap-genap waton selamat, giliat-giliat waton kecanggan. Beda dengan orang tua, orang muda. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib itu punya adab yang luar biasa terhadap orang tua, sehingga Ali bin Abi Thalib ini tidak mau nyalip, dia tidak mau mendahului orang tua ini. Kita bukan pesuan gak santang kan gitu ya. Ali itu dibully terus, simpen susu. Apa yang terjadi? Subhanallah, Allah itu begitu muliakan orang yang memuliakan orang tua, sehingga Allah itu mengutus malaikatnya untuk mendekati Nabi SAW yang sedang mengimami sholat subuh saat pagi hari itu. Apa yang dilakukan malaikat atas perintah Allah? Malaikat ini meletakkan tangannya di atas punggung Nabi yang sedang rukuk, ya, sambil menekan. Kalau yang menekan itu malaikat ya bisa apa? Malaikat kekuatannya luar biasa. Maka Nabi rukuknya lama. Para sahabat bingung, Nabi itu kenapa menerima wahyu atau lupa gerakan sholatnya atau sedang sakit, kok rukuknya beda dengan sebelumnya. Nah, setelah selesai sholat, Nabi kemudian baru menjelaskan, wahai sahabatku, tahukah kamu mengapa saya tadi rukuknya lama? Karena saat itu ada malaikat yang meletakkan tangan di atas punggung saya, supaya saya tidak bisa rukuk atau bangkit dari rukuk atau ibadah. Kan gitu, kalau sholat berjamaah kita datang, imam masih rukuk, kita takbir kemudian ikut rukuk, itu kan dihitung satu rakaat.
yang sedang menuju masjid, tapi kan depannya ada orang tua, hal itu mengiringkan dengan sabar. Itulah Allah menghormati Ali sampai supaya Ali tidak terlambat sholatnya. Allah itu memutus malaikat seperti itu. Itu kalau orang itu memuliakan orang tua atau orang lain itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang orang kita pahami, ya kita pahami. Baik, ini adab itu seperti itu. Nah, seperti itu. Maka orang laki-laki ini yang merupakan yang tidak lain adalah malaikat Jibril itu memberikan pelajaran kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Seperti ini loh kalau datang ke majelis ilmu itu, berpakaianlah yang bagus, seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ini, menggunakan pakaian yang putih yang bagus, rambutnya hitam, rambutnya amat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Artinya gini loh, kalau kita itu niatnya ke masjid, baik sholat berjamaah maupun mengikuti majelis taklim, cuma mampir-mampir, ya sudah fokus saja ke masjid. Coba kalau kita nanti ke rumah mandek jagungan isi, ke warung mandek tuku es, nanti ke masjid pikirannya ke situ, ke yang diambil tadi, tidak fokus kepada ngajinya, tidak fokus kepada sholatnya, sehingga dilakukan. Nah, itu pentingnya persiapan kita untuk mengikuti ngaji atau ikut ngaji seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Dan supaya kita mengambil pelajarannya. Kemudian kata Umar bin Abu Bakar As-Siddiq dalam menceritakan hadis ini, kisah ini, ia segera duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi. Malaikat Jibril tadi itu dengkulnya, kedua dengkulnya itu didekatkan, nempel dengan dengkulnya Nabi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ini menandakan hubungan malaikat Jibril dengan Nabi itu sangat dekat atau sangat jauh? Sangat dekat, saking dekatnya. Dengkul saja itu nempel dengan dengkulnya Nabi. Itu sangat dekat, hubungannya sangat dekat dengan Nabi. Makanya kalau dulu ada kisah salah satu mukjizatnya Nabi atau termasuk khas sesuatu kejadian yang dialami atau kelebihan yang dialami oleh orang yang sebelum diangkat Nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad itu ketika masih kecil itu kemana-mana kan diikuti awannya, awan putih. Yang tidak lain itu adalah malaikat Jibril yang selalu mengawal kepada Nabi kemanapun Nabi pergi. Kita kasih saja kan hanya diikuti laron Bapak Ibu. Ini pakai laronnya. Itu semuanya laron. Laron itu repot. Yang kita cuma diikuti laron repot kan. Kalau nggak tahu hadis. Nabi Muhammad kemana-mana diikuti malaikat Jibril. Diikuti malaikat itu saking dekatnya. Duduk saja itu sampai hidung antara dengkulnya malaikat Jibril dengan dengkulnya Nabi. Kemudian malaikat Jibril itu meletakkan tangannya di pahanya Nabi. Nah, ini dekatnya hubungannya malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu bahagia. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Faqala, maka kemudian malaikat Jibril tadi bertanya, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku. Kabar itu bahasa Arab. Akhbirni, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya itu?
Khabar itu bahasa akhirni, kabarkanlah kepadaku anil Islam, tentang Islam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Allah, maka setelah Nabi menjawab seperti itu, malaikat tadi, orang tadi mengatakan sodat, engkau benar. Jadi kan perhatikan redaksinya ini. Pokoknya gitu, saya tanya ke Pak Najib, Pak ngapunten Pak Najib, nyuwun pirsa pundi Masjid Mutakin. Oh iya Bapak, ini ke sebelah ini oh orang jenengan terus. Oh iya, oh kami. Aku dijawab Bapak jenengan terus tes omega betul ya. Maknanya ini adalah bukan berarti malaikat Jibril itu tidak tahu apa yang ditanyakan. Ini adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran menggunakan metode tanya jawab supaya apa yang akan disampaikan itu mudah dipahami. Apa yang supaya yang disampaikan nanti akan mudah kita pahami. Maka kemudian setelah malaikat Jibril itu menjawab sodak tak engkau benar, para sahabat benar-benar itu ya gumun, iki takon dijawab kok dibenerno dewi gitu ya. Nah kalau kita kan kemudian menjawab mengatakan oh ini ngetes. Apa yang ditanyakan Nabi ya Rasulullah, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya syahadat. Syahadat itu bersaksi. Meskipun kesaksian kita akan Allah sebagai Tuhan kita itu sudah pernah kita ucapkan ketika kita di alam ruh. Ketika Allah saat itu bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum, wahai para ruh, apakah engkau bersaksi, bersyahadat bahwa aku itu Tuhan? Qalu, saat itu kita berjawab, qalu, para ruh itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, engkau Tuhan, saya bersaksi engkau adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, seluruh manusia, ya siapapun manusia itu, apakah orang Jawa, orang luar Jawa, atau luar negeri semuanya, apapun agamanya, setelah hidup di dunia ini, dulu itu semuanya pernah bersyahadat, ya, pernah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu bersabda gini, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir, bayinya siapa saja yang baru lahir itu fitrah, suci. Artinya apa? Pernah bersaksi bahwa mereka itu tadinya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak kecuali disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Islam itu. Maka besok bayi-bayi yang mati sebelum balik, menurut hadis Nabi itu semuanya akan masuk surga. Dan ketika mati itu ada yang ngomong Bapak Ibu. Kan anak kecil itu kan ada yang ngomong nanti. Bapak Ibu nanti kalau ada yang punya oleh anak kecil kan tidak ada orang besar yang ngomong ya. Ngomong itu mengasuh yang mengasuh. Dan siapakah bisa anak kecil yang mati sebelum balik itu yang mengasuh? Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah, Siti Hajar dan Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim itu tinggi besar, dipilih anak kecil-kecil. Nabi mengatakan siapa Ibrahim? Siapa anak kecil itu? Anaknya yang mati sebelum balik, termasuk anak Palestina yang sekarang meninggal.
4.500 lebih. Besok yang mengasuh adalah sekarang yang mengasuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan kata Nabi itu yang mati sebelum balik itu besok di akhirat dipertemukan sama Nabi Ibrahim dengan orang tuanya. Kemudian anak kecil itu akan mengganti tangan ibu dan bapaknya. Seperti kata Nabi, saya memegangi baju. Dan akan dilepas. Dipegangi, dituntun itu tangannya bapak ibunya dipegangi sama anaknya tadi, tidak akan dilepaskan. Kecuali kalau anak tadi itu sudah masuk surga bersama kedua orang tuanya. Nah itu manfaatnya, syafaatnya. Itu sekalian syafaatnya. Anak kecil yang mati orang tuanya itu dengan kematian anaknya yang masih kecil tadi itu bisa akan mendapatkan syafaat pertolongan dari anaknya tadi. Bahkan anaknya tidak akan melepaskan ibunya itu, bapaknya. Sebelum nanti ibu dan bapaknya masuk surga. Maka nanti bapak ibu yang mungkin ada yang putra putrinya ketika masih kecil dalam kandungan Allah itu meninggal, ridho saja. Tapi jangan jiwa Pak Ketua misi nama saya akan pakai logik saja. Itu gitu, lain itu, dia lain. Makanya juga ada murid saya itu ya Pak, saya akan masuk kenapa? Adik saya nanti usianya berapa? 3 tahun. Kenapa sakit apa? Enggak sakit Pak. Asal itu panas, kemudian sakit, sedang. Jam 3 pagi itu stop Pak. Itu bahasa saya stop ini. Artinya meninggal dunia. Ibunya saya libur seperti itu. Bapak yang bahagia itu syahadat. Nah, pernyataan asyhadu an la ilaha illallah itu Bapak itu kalimat tauhid ya, kalimat tauhid adalah gini, rukun tauhid itu juga rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi tidak, itu namanya rukunnya. Rukun tauhid itu juga satu, meniadakan. Yang kedua, menyatakan asyhadu alla ilaha, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah. Itu namanya meniadakan. Jangan berhenti di situ. Kalau hanya meniadakan saja itu namanya tidak bertauhid. Ya, sama dengan tahun 65 ke bawah. Ya, itu orang-orang komunis itu yang mengatakan tidak ada Tuhan. Itu nggak boleh. Harus setelah meniadakan kemudian menyatakan. Apa yang menyatakan? Illallah, kecuali Allah. Ya, tidak ada Tuhan. Itu rukun yang pertama. Kemudian disusul dengan pernyataan bahwa kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana kalau yang menyatakan saja juga tidak bertauhid? Tuhan saya Allah, tapi masih mengakui Tuhan yang lainnya, berarti kan tidak bertauhid. Maka rukunnya yang kedua, satu meniadakan, yang kedua adalah menetapkan siapa Tuhan itu. Itu baru tauhidnya benar. Nah, oke, bahagia. Asyhadu an la ilaha illallah itu juga kalau berkaitan dengan syarat diterimanya ibadah. Kalau orang itu syahadatnya benar, maka ketika beribadah itu niatnya mesti ikhlas, hanya karena Allah saja. Makanya syahadat ta'in itu, dua syahadat itu salah satu diantaranya adalah syarat diterimanya sebuah ibadah. Satu, ikhlas karena Allah itu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah syahadat Rasul bahwa ibadah itu diterima kalau mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Kalau ibadah itu tidak diajarkan, tidak dituntunkan, tidak dicontohkan Rasul, maka ibadah itu tidak akan diterima. Itu bagaimana? Maknanya begitu. Jadi kalau kedua hal itu dipenuhi, maka ibadah seseorang itu diterima. Ya, diterima. Nanti yang berbeda.
Kemudian Nabi mengatakan, menegakkan sholat. Nah, syahadat itu apa itu? Sebuah pernyataan, persaksian. Kemudian kesaksian itu harus ada pembuktian. Nah, pembuktian, bukti bahwa syahadat seseorang itu benar. Itu kalau dibuktikan satu dengan sholat, dibuktikan dengan sholat. Sama halnya Bapak Ibu. Kemudian kalau saya tanya ini, ada orang yang mengatakan Islam, tapi orang itu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau membayar zakat padahal mampu, tidak mau menunaikan ibadah haji padahal mampu, maka Islamnya itu perlu ditanyakan, ya, perlu dipertanyakan karena ada bukti, maka harus dibuktikan dengan ibadah sholat itu. Kembali ke ini pentingnya, maka ini juga saya sampaikan tadi dasarnya tentang. Nah, ini pentingnya kalimat la ilaha illallah. Pentingnya kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang paling agung, Maka Nabi SAW itu sampai bersabda gini. Ini sabda Nabi itu sering diucapkan oleh saudara-saudara kita ketika zikir setelah sholat itu. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah itu sering diucapkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu seutama-utama zikir. Maka Bapak Ibu bahagia, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kepada kami satu kalimat yang kalimat itu kalau saya ucapkan mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah. Mengajarkan la ilaha illallah. Ya Allah, masa la ilaha illallah saja itu mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah. Kemudian mengatakan wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah itu kamu letakkan di satu anak timbangan, kemudian bumi seisinya ini diletakkan di timbangan yang lainnya, kemudian ditimbang antara kalimat la ilaha illallah dengan dunia seisinya itu, maka masih akan berat kalimat la ilaha illallah daripada dunia seisinya. Maka benar apa yang dikatakan Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nabi SAW juga bersabda, khairul du'a, sebaik-baik doa yaumi Arafah, doa yang kamu baca, yang kamu panjatkan di hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan puasa Arafah. Sebab orang-orang yang menunaikan ibadah haji saat itu sedang menunaikan ibadah wukuf di padang Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan para nabi sebelumku kata, dan sebaik-baik apa yang aku katakan, apa yang aku dan para nabi sebelumku katakan, saya katakan apa yang sebaik-baik diucapkan nabi dan para nabi-nabi dulu yang paling baik diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jangan pahami ini baik-baik. Ini potongan yang saya sampaikan. Ini amalan ini mohon diamalkan. Dari Abdurrahman bin Ghanim, Nabi SAW bersabda bahwasanya
beliau itu bersabda begini, barang siapa, ini nggak usah ditanya, nggak tahu orangnya siapa, nggak saya jawab, ini sabda. Sebelum berpaling, barang siapa yang membaca, membaca isyaratnya oke. Sebelum berpaling itu bisa meninggalkan tempat dan merubah kedua kakinya pada saat sholat maghrib dan subuh. Coba ketika sholat ya, tahiyat akhir kan bunyinya seperti ini ya. Artinya kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, kemudian kaki memanjat, pantat kita itu duduk di lantai, kemudian kita letakkan tangan di atas paha dua-duanya sampai salam. Nah, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tanda selesainya sholat. Kata Nabi, ketika sholat subuh dan maghrib itu posisi duduk kita nggak kita rubah. Posisi duduk kita nggak kita rubah, mengubah kaki ya. Posisi kaki tetap seperti ini. Kemudian kita membaca zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali Pak itu? 10 kali. Ya. 10. Ini ketika dibaca pada waktu subuh dan maghrib. Ya, 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tulis setiap 1 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kebaikan. Setiap kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ditulis pahalanya 10. Padahal nanti kita bacanya berapa kali waktu? 10 kali 10 100, kita mendapatkan 100 kebaikan. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, dan Allah akan menghapus keburukan atau dosa 10 kejelekan setiap kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan selanjutnya sampai akhir tadi. Bukan hanya kita baca 1 kebaikan, 10 kebaikan, tapi sekaligus Allah menghapus 10 keburukan atau dosa kita. Kalau kalikan 10 berarti 100. Masya Allah. Maka jangan dilupakan ya. Mulai ngaji ini mohon jangan dilupakan membaca zikir ini setelah selesai subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Posisi duduk tetap seperti ini sebelum baca 10 kali dari tadi, jangan mengubah posisi duduk, apalagi meninggalkan tempat duduk. Silahkan nanti setelah selesai baca ini kemudian silo gini dan apa mengubah posisi duduk. Tapi syaratnya setelah baca 10 kali zikir la ilaha illallah. Kemudian bahagia. Yang ketiga, diangkat untuknya 10 derajat. Nah, Masya Allah, satu pahala 10 pahala, ditambah lagi diangkat 10 derajat lagi, dilindungi dari berbagai keburukan. Allah juga akan melindungi orang tadi dari segala macam keburukan, berbagai macam keburukan, mungkin fitnah, musibah, sakit dan sebagainya. Kalau kita rutinkan di baca zikir ini, dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Setan tidak akan mengganggu orang yang membaca zikir tadi. Ini dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Kalau baca zikir tadi, setan katanya orang Jawa dulu, setan nggak doyan demit dan kulit, grandong boten, malake boten mangkir. Malake boten mangkir, setan orang doyan demit boten kulit. Itu kalau orang baca zikir la ilaha illallah. Tidak ada dosa yang bisa membinasakannya kecuali syirik.
dosa-dosa yang pernah kita lakukan tidak akan bisa membinasakan diri kita. Kecuali dosa syirik, dosa itu bisa yang paling besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Dan dia menjadi orang yang paling bagus amalnya paling bagus. Kecuali orang yang melebihi dia dengan membaca yang lebih bagus dari yang dia baca. Siapa yang akan melebihi kebaikan kita? Orang yang bisa membaca lebih banyak lagi kalimat la ilaha illallah, tidak sekedar 10 kali. Artinya perbanyaklah membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pokoknya utamanya zikir seperti itu. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu merupakan inti dakwah Nabi. Inti dakwah para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Apa intinya? Secara garis besar itu sama, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu intinya begitu. Makanya nanti kalau kita ditanya siapakah Tuhannya Nabi Adam, ya Allah. Siapa Tuhannya Nabi Isa, ya Allah. Sehingga tidak ada nanti kisah atau cerita bahwa umatnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Nabi Isa. Terus seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Kalimat yang pertama kali didengarkan oleh kaum para nabi, para Al-Anbiya itu para nabi. Kalimat atau ajaran yang pertama kali diajarkan oleh para nabi sebelum mengajarkan ajaran-ajaran segala sesuatu yang banyak, itu dalam surat Al-A'raf ayat 59 adalah ajaran ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai sembahan kecuali Dia. Nah, maka periode dakwah Nabi itu kan ada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah itu apa itu? Periode di mana Nabi SAW itu menanamkan akidah tauhid la ilaha illallah. Itu lama, butuh waktu 13 tahun. Saat itu belum ada Pak syariat perintah sholat itu belum ada. Perintah puasa belum ada, kewajiban sholat itu belum ada, kewajiban puasa itu belum ada. Karena apa? Fokusnya Nabi itu adalah menanamkan akidah yang benar, menguatkan akidah itu. Kalau akidahnya sudah kuat, masya Allah, apapun yang diperintahkan Allah samina wa atona. Ya samina wa atona. Contoh gitu. Awalnya Bapak Ibu, khomer itu kan belum haram. Ya awalnya khomer itu kan belum haram, sehingga masih banyak umat pada waktu itu yang masih mengkonsumsi khomer. Maka ada ayat yang mengatakan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk kalian. Jangan kamu sholat ketika kamu masih dalam keadaan mabuk. Karena dulu ada kisah gini, orang sholat yang sholatnya itu nggak bisa menyelesaikan baru sholat kafirun. Lama butuh mata berdoa, mengambil nama Tuhan, bulan selesai. Nah itu kenapa dalam kondisi masih mabuk. Maka ketika akidah sudah tertanam kuat dan Allah mengatakan
jilbab digunakan selalu, itu. Karena apa seperti itu? Karena akidahnya sudah tertanam kuat, yang ditanamkan pernah begitu, sehingga samina wa ta'na. Ya. Nah itu pentingnya kalau sudah tertanam akidah yang kuat seperti itu. Bapak Ibu berarti sudah diingatkan dengan sholat kita, belajarnya itu sudah saya sudah dengar. Kemudian nasi kalau naik tadi sudah saya ini. Ini tadi rukun tadi ya, rukun apa tadi ya? Satu meniadakan, yang kedua menetapkan. Itu harus terpenuhi. Tidak boleh salah satu enggak dipenuhi, maka akidahnya tidak sah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Dan mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la